ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Bapak Insinyur Haji Ahmad Lutfi. Silakan. Oke, seperti yang diperkenalkan tadi, saya di sini mengampu mata pelajaran ekonomi kelas 10 PAR dan kelas 11 PAR. Dan itu sementara. Yang kedua ada Bapak Miftahul Ulum SE MPD. Oke, makasih. Saya mengajar kelas 12 lintas minat dan peminatan. Terima kasih. Lalu ada Ibu Rizka Fatmawati SE. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Fatmawati SE. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi peminatan kelas 10 MIPA dan lintas minat kelas 10 MIPS. Dan ada Ibu Sania Alfa Salsabila SE. Perkenalkan, nama saya Sania Alfa Salsabila. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi lintas minat kelas 11. Lalu saya sendiri Musrianita Kurnia Syari Syukur SE. Saya mengajar di kelas 11 MIPS dan kelas 12 MIPS dan MIPA. Begitu perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita yang pertama bersama Bu Nita dengan materi pendapatan nasional. Yang pertama kita lihat dulu tentang konsep pendapatan nasional. Dalam pendapatan nasional kita ada konsep pendapatan nasional itu sendiri, lalu penghitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Dalam konsep pendapatan nasional ada pengertian pendapatan nasional, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional. Tentu yang ini bisa kalian lihat dan kalian baca di buku kalian masing-masing yang sudah kalian pegang di rumah. Lalu yang kedua tentang penghitungan pendapatan nasional. Ada komponen pendapatan nasional yang di dalamnya itu ada GNP dan juga GDP, atau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebut dengan PNB dan ini PDB. Apa itu GNP? Gross National Product. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut pendapatan nasional bruto. Lalu GDP, Gross Domestic Product, atau bisa juga disebut dengan pendapatan domestik bruto. Lalu yang kedua ada metode penghitungan pendapatan nasional. Kita memakai 3 metode untuk menghitung pendapatan nasional. Ada dengan pendekatan pendapatan, lalu ada pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga ada pendekatan produksi. Itu nanti kita bahas setelah kita membahas tentang konsep pendapatan nasional. Lalu yang ketiga ada tentang pendapatan per kapita, ada pengertian pendapatan per kapita, apa itu pendapatan per kapita, dan juga distribusi pendapatan nasional. Kalian bisa menganalisa di lingkungan kalian sendiri minimal itu, apakah distribusi pendapatan nasional sudah merata atau belum. Ini juga bisa kalian baca di buku yang sudah kalian pegang. Demikian untuk peta konsep pendapatan nasional. Kita masuk kepada yang selanjutnya tentang penghitungan pendapatan nasional. Selanjutnya kita membahas tentang komponen pendapatan nasional. Yang pertama adalah tentang produk domestik bruto, di mana produk domestik bruto itu didapat dari menghitung nilai barang dan atau jasa suatu negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara maupun orang asing yang tinggal di negara tersebut. Kita contohkan negaranya adalah Indonesia. Berarti PBB itu menghitung punya WNI dan juga punyanya WNA. Lalu produk nasional bruto atau PNB dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik WNI, atau di sini ditulis milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri,
tetapi tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut. Jadi kalau untuk PNB itu kita menjumlahkan pendapatannya WNI dan juga pendapatan WNI yang berada di luar negeri, mungkin yang bekerja sebagai TKI. Tetapi pendapatannya WNA sudah tidak kita masukkan di dalam PNB. Bedanya antara PDB dan PNB itu adalah di dalam PDB itu masih ada pendapatan warga negara asing, sedangkan di dalam PNB sudah tidak ada pendapatan warga negara asing. Yang dihitung di dalam PNB itu hanya pendapatan WNI yang di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri. Untuk menghitung PNB, secara rumus kita bisa menggunakan rumus PDB ditambah PFLN dikurangi PFDN. Karena tadi pengertian dari PNB itu adalah menjumlahkan seluruh nilai barang dan atau jasa milik warga negara baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, maka bisa dirumuskan seperti ini. PNB sama dengan PDB ditambah PFLN dikurangi PFDN. Apa itu PFLN? PFLN itu adalah pendapatan faktor luar negeri. Artinya ini adalah milik WNI. Tadi kita mencontohkan negaranya adalah Indonesia, maka kita menyebutnya WNI yang berada di luar negeri. Jadi kita menyebutnya PFLN, pendapatan faktor luar negeri, dijumlahkan kepada PDB. Lalu dikurangi dengan PFDN, pendapatan faktor dalam negeri. Ini milik WNA yang ada di Indonesia. Kenapa harus dikurangkan? Gajine atau pendapatan dari warga negara asing itu kan pasti dibawa keluar dari Indonesia, maka dia dikeluarkan dari produk nasional bruto kita. Itu menghitung PNB. Lalu yang berikutnya, ini tadi B, lalu sekarang yang C, menghitung PNN, pendapatan nasional neto, atau bisa juga orang menyebutnya net nasional product. Artinya pendapatan neto suatu negara didapat dari PNB dikurangi depresiasi, atau bisa juga kita menyebutnya penyusutan. Lalu setelah kita mengetahui pendapatan nasional neto, kita bisa menghitung NNI atau disebut juga net national income. Dari mana kita menghitung NNI? NNI didapat dari PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Bila ada subsidi. Kalau tidak ada subsidi ya rasa mau goleki. Nanti subsidi nih arep ngitung NNI kok Bu kok enggak ada subsidi, berarti tidak usah ditambahkan. Jadi rumus ini tadi kita hanya menghitung yang ada saja, yang diketahui saja. Misalnya seperti di sini kita menghitung PNB. PNB sama dengan PDB ditambah PFLN dikurangi PFDN. PDB ini biasanya dalam suatu soal itu sudah diketahui. Kita kalau menghitung dalam ekonomi itu acuannya pasti untuk mengerjakan suatu soal. Jadi dalam suatu soal, baik soal UN ataupun soal UMBN dan soal-soal yang lainnya, PDB-nya ini biasanya sudah diketahui. Jadi harus ngitung PNB ya tinggal PDB ditambah PFLN dan PFDN. Lalu sudah NNI tadi ya, NNI adalah PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang berikutnya adalah PI atau personal income. Personal income itu didapat dari NNI ditambah transfer payment lalu dikurangi penambahan dari
laba ditahan, iuran asuransi, dan juga pajak perseroan, lalu iuran jaminan sosial. Jadi kalian menghitung personal income itu harus ketemu dulu NNI-nya, harus dapat dulu berapa NNI-nya, lalu dimasukkan ke dalam rumus ini, NNI ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, tambah iuran asuransi, ditambah pajak perseroan, dan ditambah iuran jaminan sosial. Bila salah satu dari 4 item ini tidak ada, ora usah digoleki. Itungan ngangge sing diketahui. Lalu yang terakhir ada DI atau disposable income. Disposable income itu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Itulah pendapatan yang dibawa oleh seorang pekerja pulang ke rumah untuk membelanjakan sesuatu, untuk konsumsi, tinggo tuku beras, tinggo nyangoni anake, tinggo bayar sekolah anake, itu disebut dengan disposable income. Disposable income itu didapat dari personal income dikurangi pajak langsung. Jadi bisa disimpulkan di sini kita menghitung di dalam komponen pendapatan nasional itu harus secara urut. Sampai tidak bisa langsung misalnya ada suatu soal carilah DI-nya. Kok jujuk neng kene? Tidak bisa. Karena dari DI ini kita harus menghitung berapa PI-nya. Dari PI-nya kita harus menghitung berapa NNI-nya, begitu seterusnya. Jadi urutan ini harus diikuti, urutan ini harus sesuai dengan apa yang ada di sini agar kita bisa mendapatkan berapa besarnya disposable income. Itu untuk pertemuan kita kali ini tentang komponen pendapatan nasional. Bisa kalian pelajari lebih lanjut di rumah dengan cara kalian coba mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang metode pendapatan nasional dengan tiga metode itu dan juga tentang distribusi pendapatan per kapita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.